Luka di punggung adalah aib bagi seorang pendekar pedang. Satu kalimat itu mendefinisikan seorang pria yang rela membuang nyawanya demi sebuah ambisi dan rela membuang ambisinya demi nyawa sang kapten. Roronoa Zoro bagi kita para penikmat One Piece, Zoro bukan sekedar wakil kapten. Dia adalah pilar. Dia adalah fondasi yang menjaga kru topi jerami itu tetap tegak saat Luffy sedang goyah. Tapi perjalanan Zoro bukan perjalanan orang yang cuma terpilih saja, cuy. Zoro adalah representasi dari kerja keras, disiplin, dan loyalitas tanpa batas. Hari ini kita akan bedah perjalanan Sang Marimo dari dojo kecil di East Blue hingga menebas para dewa di Wano Kuni. Inilah kisah Roronoa Zoro. Kisah ini dimulai di desa Shimosuki, East Blue. Zoro kecil adalah bocah liar yang menantang dojo setempat. Dia menang melawan semua orang kecuali satu orang, yaitu Kuina. Tahukah kalian, Zoro kalah 2001 kali melawan Kuina. Angka ini penting karena ini menunjukkan bahwa sekeras apapun Zoro berlatih, dia selalu selangkah di belakang. Namun, tragedi terjadi, cuy. Kuina meninggal bukan karena pertarungan, tapi karena kecelakaan tangga, cuy. Kematian yang biasa ini justru menjadi pukulan terberat bagi Zoro itu sendiri, cuy. Rivalnya pergi sebelum dia sempat menang, cuy. Disinilah Zoro mengambil Wado Ichimonji. Dia bersumpah kepada gurunya, yaitu Koishiro, dan dirinya sendiri, aku akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Sampai namaku terdengar hingga ke surga. Mulai hari itu, Zoro tidak lagi bertarung untuk dirinya sendiri. Dia bertarung membawa beban dua nyawa dan dua impian. Inilah alasan kenapa dia menggunakan Santoryu tiga pedang. Satu di mulut adalah simbol dari janji yang tak akan pernah dia lepaskan. Lompat ke masa remaja, Zoro menjadi pemburu bajak laut yang ditakuti, cuy. Hingga takdir mempertemukannya dengan Monkey D. Luffy. Awalnya hubungan mereka transaksional, tapi loyalitas itu mulai terbentuk seiring berjalannya waktu. Namun, titik balik terbesar karakter Zoro terjadi di Baratie, cuy, saat dia bertemu tembok tertinggi di dunia, yaitu Draco Mihawk, salah satu pendekar pedang terkuat di dunia. Di sini realita menampar Zoro, dia kalah telak. Tapi perhatikan momen ini. Zoro merentangkan tangannya membiarkan dadanya ditebas. Kenapa? Karena baginya mundur adalah pelanggaran terhadap janjinya pada Kuina. Setelah kalah sambil menangis dan mengangkat pedangnya ke arah Luffy, dia berteriak, "Aku tidak akan pernah kalah lagi. Apa kau keberatan, Raja Bajak Laut?" Ini adalah momen sakral. Di sini Zoro mengakui Luffy sebagai raja dan di sini juga menetapkan standar mustahil bagi dirinya sendiri, cuy. Dan lanjut masuk ke Grand Line, musuh bukan lagi manusia biasa. Di Arabasta melawan Mister One yaitu Dashboard. Zoro belajar mendengar nafas dari segala hal. Dia belajar memotong baja. Ini bukan haki walaupun konsepnya mirip Rio. Ini adalah level spiritual seorang pendekar pedang. Puncaknya yaitu di Enies Lobby. Saat melawan Kaku, Zoro mengeluarkan Kiki Kyotoryu Asura, manifestasi semangat iblisnya. Ingat, Zoro tidak makan buah iblis, cuy. Ilusi Asura ini murni dari spirit dan kekuatan tekadnya yang begitu kuat sampai terwujud secara fisik, cuy. Di titik ini, Zoro bukan lagi sekedar manusia pedang, cuy. Dia mulai menapaki jalan menjadi entitas yang sangat menakutkan. Kalau kalian tanya momen apa yang membuat Zoro menjadi karakter top tier di mata fans, yaitu pria dewasa, jawabannya pasti di Thriller Bark. Saat Kuma datang untuk mengambil kepala Luffy, Zoro yang saat itu sudah sekarat menawarkan kepalanya sendiri. Ambillah kepalaku sebagai gantinya. Memang saat ini belum ada harganya. Tapi ini adalah kepala pria yang kelak akan menjadi pendekar terhebat di dunia. Zoro membuang mimpinya demi mimpi Luffy. Dia menelan semua rasa sakit kaptennya. Ketika Sanji bertanya apa yang terjadi, dan jawaban Zoro apa? Tidak terjadi apa-apa. Dia tidak meminta pujian, dia tidak menceritakannya pada Luffy, cuy. Dia menanggung beban itu dalam diam. Itu adalah definisi tertinggi dalam anime, yaitu sosok Zoro. Setelah dipisahkan dari Sabondi, Zoro mendarat di tempat Mihawk dan lihat ironinya seperti apa. Pria yang bersumpah mengalahkan Mihawk kini bersujud meminta diajari oleh musuh terbesar yang ingin dia kalahkan. Mihawk bahkan terkejut dan kecewa sampai Zoro berkata, "Aku ingin menjadi kuat demi orang lain." Zoro membuang harga dirinya yang setinggi langit itu demi sang kapten. Mihawk pun sadar, pria yang rela membuang harga dirinya demi orang lain adalah pria yang sangat berbahaya, cuy. Selama 2 tahun, Zoro berlatih di neraka, mengorbankan mata kirinya yang sampai sekarang masih misteri belum terjawab oleh Oda.
demi yaitu satu umat. Puncak perjalanan Zoro sejauh ini ada di tanah leluhurnya Wano Kuni. Di sini terungkap koneksi darahnya dengan klan Shimosuke dan Dewa Pedang Ryuma. Zoro mendapatkan Enma, pedang terkutuk yang menyedot haki penggunanya. Pedang yang bahkan memaksa Oden mengerahkan segalanya cuy. Saat melawan King, tangan kanan Kaido, Zoro di pojok. Enma menguji kelayakannya. Di momen kritis, Zoro sadar dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia harus membiarkan sifat raja yang terbuat dalam dia cuy. Zoro mengaktifkan Haushoku Haki. Dia tidak lagi sekedar ingin menjadi pendekar hebat di dunia. Dia berkata pada King, maka aku akan menjadi The King of Hell, yaitu Raja Neraka. Gelar Raja Neraka ini sangat cocok jika Luffy adalah Dewa Matahari yang membawa kebebasan, maka Zoro adalah Raja Neraka yang siap membantai siapapun yang menghalangi jalan semua. Dari bocah desa yang kalah 2000 kali menjadi pria yang bebas Komandan Yonko. Roronoa Zoro mengajarkan kita bahwa bakat mungkin penting cuy, tapi obsesi dan loyalitas adalah yang buatmu menjadi sosok yang dikenang. Dia adalah orang yang buta arah jalan, tapi tidak pernah kehilangan arah tujuan hidupnya cuy. Sekarang giliran kalian akan mencari semua momen Zoro yang tadi kita bahas. Mana yang bikin kalian paling merinding? Apakah tidak terjadi apa-apa, atau saat dia melepas King, atau saat dia dilepas Freddy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe untuk kita bahas konten lainnya.